Dan yang terakhir, hadis ini menjelaskan di antara kadar bacaan salat subuh, menunjukkan panjangnya bacaan salat subuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menjelaskan bagaimana memadukan hadis tentang al-ghalas dan isfar sebagaimana pendapat jumhur, bahwa salatnya di waktu ghalas dan selesainya di waktu isfar. Jadi salatnya masih gelap dan selesainya di waktu telah terang. Nah, inilah memadukan hadis yang mengatakan bahwa waktu isfar itu lebih banyak pahalanya, maksudnya ketika panjangnya bacaannya sampai telah terang ketika selesai salat subuh. Bagaimana kadar bacaannya disebutkan di sini dalam hadis Jabir, dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, antara 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Salat subuh kita yang paling panjang biasanya kapan itu? Hari Jumat biasanya, ya. Hari Jumat di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau rutinkan adalah membaca surat As-Sajdah Jumat subuh, rakaat pertama secara lengkap 30 ayat. 30 ayat ya. Dan Al-Insan surat ke-76, berapa ayat? Itu di rakaat kedua secara lengkap juga. Itu bacaan kita biasanya yang paling panjang, dan ini yang kadang sebagian orang hindari, ya. Bilang kalau sana jangan sana, dia baca As-Sajdah itu, ya. Ada juga yang selalu cari, tapi dia yang dia maksud baca sajadahnya saja tapi tidak lengkap. Ya, sebagian juga mau sajadah sujud, maksudnya sujud sajadah pada waktu hari Jumat, tapi sepotong-sepotong saja, tidak baca lengkap. Padahal tidak sunnah. Yang sunnah adalah membaca surat As-Sajdah entah sujud atau tidak, yang penting, ini juga perlu diingatkan. Sunnahnya sebenarnya adalah membaca As-Sajdahnya rakaat pertama dan Al-Insan rakaat keduanya. Persoalan sujud atau tidak itu persoalan lain, ya. Karena sebagian orang mengatakan yang penting sujudnya, sehingga mencari ayat-ayat sujud walaupun bukan surat As-Sajdah. Itu salah. Yang sebenarnya yang disebutkan dalam hadis adalah sunnahnya membaca surat As-Sajdahnya, tidak ditekankan tentang sujudnya. Walaupun di antara sunnah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, entah surat As-Sajdah maupun surat-surat lainnya, adalah kita sujud. Kalau kita hitung-hitung, mungkin surat As-Sajdah rakaat pertama ditambah dengan Al-Insan rakaat kedua, berapa tadi itu? Sudah yang lihat? Mungkin 60-an ayat. Berapa ayat? 60-an ayat, ya. Padahal di sini dikatakan mungkin satu rakaat itu 60 ayat satu rakaatnya. Atau maksudnya 60 ayat itu mungkin digabungkan. Ya, taruhlah maknanya digabungkan. Berarti kayaknya seperti minimalnya dikatakan antara 60 sampai 100. Jadi seakan-akan beliau mengatakan minimalnya 60 ayat dan maksimalnya 100 ayat. Jadi tidak sunnah juga kalau sampai 200 ayat antum baca ya, pada saat subuh. Ya. Jadi itu berarti sebenarnya hari-hari subuh kita kurang lebih sama dengan tiap Jumat, ya, bacaannya, ya. Tapi ini kalau jamaah kuat, ya, jamaah siap, dan imam seperti kita sebutkan diperintahkan juga untuk melihat keadaan makmum. Tapi paling tidak hadis seperti ini perlu mengingatkan kita untuk malu, ya, kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Kita malu kepada Allah karena kita merasa tidak, ya, kenapa kita tidak mau berlama-lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita malu dengan Nabi SAW, kita malu karena kita kadang mengaku-ngaku pencinta sunnah beliau, lalu ternyata masalah yang seperti ini, satu bagian dari sekian banyak sunnah Nabi, belum juga kita mampu untuk mengerjakannya. Jadi paling tidak dengan yang seperti ini mengingatkan kita bahwa ternyata memang masih sangat banyak hal-hal yang belum ideal yang kita lakukan, masih sangat jauh dari sunnah-sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan kapan kita memiliki kemampuan, kadang kita perlu menghidupkan sunnah ini, walaupun dalam kondisi sekarang mungkin tidak harus selalu, tapi paling tidak pernah kita hidupkan. Dan minimal untuk saat sekarang adalah dalam hari Jumat umpamanya, dan yang lain-lainnya sebagaimana kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, usahakan tepat sesuai dengan sunnah, atau jika tidak maka mendekati. Sekiranya ini khos kalian, wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi